sahabat Ginaci, kembali lagi bersama Kak Tata di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Tata akan menjelaskan materi mengenai FPB dan KPK. Nah, kelas 5 ya, untuk kelas 5 nih. Nah, sahabat Ginaci yang sekarang lagi duduk di bangku kelas 5 dan bingung nih cara dari menyelesaikan materi FPB dan KPK, itu bisa simak videonya sampai akhir ya. Oke, langsung aja buat sahabat Ginaci yang belum subscribe, bisa subscribe channel Ayu Cerdas Indonesia sekarang juga, supaya tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Oke sahabat Ginaci, sebelumnya Kak Tata akan menjelaskan dulu definisi atau pengertian dari FPB dan KPK ya. Dimulai dari FPB terlebih dahulu, oke? FPB merupakan faktor persekutuan terbesar di mana FPB ini memiliki nilai-nilai nilai faktor begitu ya, yang terbesar daripada faktor-faktor yang lainnya. Nah, kemudian untuk KPK itu kelipatan persekutuan terkecil di mana bilangannya memiliki persekutuan atau bilangan-bilangan terkecil dari bilangan lainnya. Nah, itu tadi definisi dari FPB dan KPK, oke? Oke sahabat Ginaci, kemudian kita lanjutkan dari bagaimana cara mencari faktor dan kelipatan. Oke. Nah, untuk faktor dan kelipatan ini yang dimaksud adalah contohnya bilangan 30 ya. Maka faktor kelipatan 30 itu berapa? Itu yang dimaksud adalah angka yang dikali itu hasilnya itu 30 sahabat Ginaci. Nah, kita akan mencari berapa angka-angka yang kalau dikali itu hasilnya 30. Nah, nanti bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, yang paling atas yaitu ada angka 30, di mana kita akan mencari ya berapa angka dua angka yang dikali itu hasilnya 30. Oke. Yang pertama ada 1 dikali 30. Jelas ya, 1 dikali 30 itu hasilnya 30. Bawahnya kita tulis 2. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 30, sahabat Ginaci? Betul, hasilnya adalah 15. 2 dikali 15 itu hasilnya 30 ya. Kemudian bawahnya lagi ada angka 3, kita tulis. Nah, 30. Kira-kira 3 dikali berapa hasilnya 30? Betul, dikali 10 ya. Kita tulis 10. 4 bisa nggak ya kira-kira 4 kalau hasilnya 30? 4 nggak bisa ya sahabat Ginaci, maka kita lanjutkan angka 5. Nah, angka 5 bisa nggak ya? 5 kali berapa nih yang hasilnya 30? Bisa dong, yaitu 5 dikali 6. Hasilnya adalah 30. Nah, ini kita udah ketemu nih faktor dan kelipatan dari angka 30. Ada 1 30, 2 sama 15, 3 sama 10, dan 5 sama 6. Oke, kita simpen dulu tabel ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, yaitu dari angka 40 ya. 40. Kita tulis 40. Nah, yang pertama kita isi juga tetap 1 dikali 40 ya. Hasilnya adalah 40. Kemudian yang kedua adalah tulis 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 40? Hasilnya adalah 20 ya. 2 kali 20 hasilnya 40. Oke, kemudian kalau 3 bisa nggak kira-kira? Oke, 3 nggak bisa ya, maka kita tulis 4. 4 dikali 10, hasilnya adalah 40. Dan yang terakhir, kita hitung 5, bisa nggak kira-kira sahabat Ginaci? Bisa dong, 5 dikali 8 ya, hasilnya adalah 40. Oke, jadi ini adalah tabel dari faktor dan kelipatan dari angka 40. Oke, sekarang kita lihat dua-duanya tabel dari hasil faktor kelipatan 30 dan 40 ya. Oke, nah sekarang kalau kita cari FPB-nya dari 30 dan 40. Oke, kita mencari faktor yang terbesar gitu ya. Kita tuliskan angka yang sama, ada berapa aja? 1, sama-sama ada 1 ya. Di 30 dan di tabel 40 itu sama-sama ada angka 1. Kita tulis 1. Kemudian ada angka berapa lagi? Betul, ada angka 2 ya. Sama-sama ada angka 2-nya. Oke, kemudian kita bisa lihat ada sama-sama ada angka 5. Ya kan? 5 kita tulis dan yang terakhir itu sama-sama ada angka 10.
Nah, kita tulis. Ini merupakan faktor persekutuan, sahabat Ginaci ya. Faktor persekutuan dari angka 30 dan 40. Nah, kemudian FPB-nya berapa Kak Tata? Nah, FPB-nya berarti kita ambil yang paling besar angkanya. Yang paling besar angkanya dari angka-angka ini. 1, 2, 5, 10. Yang paling besar berapa? Betul, angka 10. Nah, maka FPB-nya adalah 10. Nah, begitu sahabat Gen Aci cara mencari FPB kalau menggunakan faktor dan kelipatan ya. Tabel seperti ini tuh caranya seperti ini. Oke, dari sini paham ya sahabat Gen Aci ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Nah, ini cara yang kedua sahabat Gen Aci. Kalau tadi pakai tabel ya, faktor dan kelipatan. Nah, sekarang kita mencari menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktor itu seperti apa? Nah, seperti ini sahabat Gen Aci. Pohon faktor itu contohnya seperti ini. Oke, sebelumnya Kak Tata akan menjelaskan bagaimana cara mencari gitu ya KPK dan FPB itu menggunakan pohon faktor. Yang pertama, sahabat Gen Aci bisa menuliskan terlebih dahulu bilangan berapa yang akan dicari gitu ya, faktor dan kelipatannya, KPK dan FPB-nya. Kita tulis tadi 30 dulu ya sahabat Gen Aci. Kita tulis 30. Kemudian kalau sudah ditulis, langkah yang kedua adalah dibagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yang bisa untuk dibagi. Nah, oke. Di sini mungkin sahabat Gen Aci ada yang masih bingung dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi itu dengan angka itu sendiri gitu ya. Jadi contohnya ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7, 11. Nah, seperti itu sahabat Gen Aci. Jadi hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri gitu ya nantinya ya. Oke, bilangan pembaginya kita bisa tulis di cabang sebelah kiri dari bilangan tadi ya. Jadi kita tulis yang di sebelah kiri itu untuk pembaginya, dan hasilnya itu kita tulis di sebelah kanan, sisi yang sebelah kanan. Oke, langsung aja kita praktekkan ya sahabat Gen Aci. Kita mencari FPB dan KPK dari 30 dan 40. 30 terlebih dahulu kita tuliskan 30, kemudian bisa dibagi berapa yang paling kecil. Oke, yang tadi ya sesuai dengan tabel yang tadi juga ya, bagi 2 itu kan bisa ya sahabat Gen Aci. Hasilnya adalah 15. Nah, dibagi 2 itu 15. Oke, kemudian kita bisa bagi berapa lagi? Kira-kira bagi 2 bisa nggak? 15 dibagi 2. Dan nantinya kan hasilnya akan koma ya, nanti bisa mempengaruhi, maka kita bisa membagi 3. Kalau dibagi 3 nanti hasilnya tidak koma ya sahabat Gen Aci ya. Maka kita bagi 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, sampai sini kita bisa berhenti, stop. Karena angka 5 itu ya nantinya akan dibagi 5 itu sendiri ya. Maka udah nggak bisa lagi nih kita bagi. Nah, berarti kita stop sampai sini untuk angka 30. Oke, sekarang kita beralih ke angka 40. Oke, 40. Kita bagi 2 terlebih dahulu. 40 bagi 2, hasilnya adalah 20. Oke, kita tulis di sebelah kanan ya untuk hasilnya sahabat Gen Aci, 20. Kemudian kita tulis 20 dibagi 2 lagi itu kan bisa ya, hasilnya adalah 10. Kemudian kita bagi lagi, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, maka ini yang terakhir ya sahabat Gen Aci ya. Ini adalah pohon faktor dari 40 tadi, hasil dari 40. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa lihat hasil dari pohon faktor 30 dan 40. Nah, seperti ini. Untuk FPB, maka kita akan ambil dari bilangan atau angka yang paling kecil pangkatnya. Oke, dari angka 30 kita bisa lihat angka yang paling kecil itu adalah angka 2. Oke, dan untuk angka 40 itu yang paling kecil adalah angka 5. Nah, maka cara mencari FPB-nya dari 30 dan 40 itu dikali 2 dikali dengan 5. Berapa hasilnya? Betul, 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Nah, itu adalah FPB dari 30 dan 40. Nah, sekarang untuk KPK-nya, yang terakhir untuk KPK, bagaimana cara menentukan KPK dari 30 dan 40? Maka kita akan mencari bilangan atau angka gitu ya, yang memiliki pangkat yang besar. Nah, di sini kita bisa lihat
dari angka 30. Di angka 30 itu ada 3 dikali 5. Oke, 3 dikali 5 ini yang paling besar. Ya, 2 kan tadi yang paling kecil, kita buat FPB-nya. Nah, sekarang kalau 40 yang paling besar adalah ada 2 pangkat 3. Sebanyak 3 kali ya tadi dibagi 2-nya. Kita bisa tulis 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Nah, itu yang nantinya akan menjadi KPK dari 30 dan 40. Maka kita bisa hitung 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Oke, 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, betul, 8 ya. 8 dikali 3 dikali 5. Oke, kita bisa hitung dulu 8 dikali 3 berapa sahabat Ginaci? Ya, betul, 24 ya. 24 kemudian dikali 5. Oke, kita hitung 4 dikali 5, 20 tulis 0 nyimpen 2. Kemudian 2 dikali 5 ada 10 tambah 2 ya, jadinya 12. Maka hasil dari KPK 30 dan 40 adalah 120. Nah, begitu sahabat Gen Aci cara untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Nah, dari sini siapa nih sahabat Gen Aci yang udah paham nih bisa tulis di kolom komentar ya sahabat Gen Aci ya. Nah, untuk sahabat Gen Aci yang ada request materi lainnya untuk di materi kelas 5 bisa tulis di kolom komentar ya sahabat Gen Aci. Itu dulu dari Kak Tata materi KPK dan FPB pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.